siapa? Kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Agustian Dava dengan NIM 23240089. Dan saya Muhammad Rizal Maulana dengan NIM 23240095. Tuh. Jadi sekarang mau ngapain nih? Kita bakal mewawancarai dengan tema nilai dan norma. Betul. Buat saya sendiri akan mewawancarai terkait nilai dan norma yang ada di lingkungan kampus. Betul. Kalau saya sendiri, saya akan mewawancarai nilai dan norma tentang berlalu lintas. Dan target narasumber saya itu ada ojek online seperti itu. Untuk target saya ada dosen atau mahasiswa lah yang ada di sekitar yang kampus. ada di sekitar kampus. Oke, buat videonya stay tune terus ya. Betul. Udah. Jangan lupa. Ya sekarang kita lagi ada di Istimewa Plaza ya. Jadi kayaknya di belakang tadi aku lihat ada orang-orang lagi ngumpul. Nah kita coba tanya-tanya aja ke sini ya. Halo teman-teman. Sorry, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Jadi kan waktu itu ada tugas ya, disuruh wawancara buat terkait nilai dan norma. Kalau ada waktunya, mungkin aku boleh tanya-tanya ke kalian. Sebenarnya nggak ada, tapi buat kamu ada. So, boleh duduk dulu tuh. Duduk dulu. Izin ya, Kang, Teh. Ya. Boleh perkenalan dulu mungkin dari tatanya. Halo, nama aku Misa dari jurusan MAA semester 2. Nim. NIM-nya 21240033. Kalau aku Putri Adria, jurusan MAA semester 2, NIM-nya 21240030. Kalau saya Agung Kemawan dengan NIM 2124009. Kalau aku Yuni, jurusan MAA, NIM-nya 2124013. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Jadi apa yang kalian tahu nih terkait nilai dan norma? Mungkin boleh dari siapa dulu? Gambarin dulu boleh nggak? Boleh. Tapi kayaknya kelamaan deh, dari kamu aja. Jadi aku aja dulu ya. Kalau norma tuh itu hal yang mengatur tingkah laku seseorang loh. Kayak kita tuh harus punya norma dalam hidup ya. Yeah. Ya ini ngobrol kayak gini harus ada tatapan, harus saling sopan, itu salah satu normanya. Terus ada nilai apa lagi? Nilai. Kalau nilai bukan angka ya, tapi kayak nilai suatu manusia itu kalau dia bernilai berarti dia bernorma. Baik buruknya berarti ya. Betul. Kita kan bangsa, Kameranya di sana kan? bangsa Indonesia kan, Iya. punya norma kepada orang tua, punya norma kepada teman juga, punya norma. Terus punya adab juga kan. Nilainya gimana sih nilai? Nilai itu kayak itu yang tadi aku bilang, nyebutin nilai seorang manusia ya kalau Nilai dia dari baik dan buruk. Oh, benar. Pandangan seorang kayak terhadap aku nih, aku nilai kamu kayak gini karena kamu bersikapnya kayak gini, itu termasuk norma dan nilai sih menurut kita ya. Berarti nilai dan norma itu berarti saling berhubungan gitu ya? Sangat Iya. berhubungan. Kenapa? Iya. Sangat berhubungan. Ya kayak tadi yang aku bilang, mereka tuh satu kesatuan. Kalau bernilai berarti bernorma. Kalau orang punya nilai berarti dia tuh tahu tata krama. Norma tuh kan tata krama ya. Mereka tuh harus tahu dengan siapa mereka bicara, dengan siapa mereka berkomunikasi. Kayak gini nih, aku komunikasi sama temen aku sebaya aku, berarti aku harus berkomunikasi kayak gimana. Beda lagi sama dengan orang tua, nggak mungkin dong aku ngomong samain. iya disamain. Pasti kesatuan. Di situ tuh kita bisa nilai seseorang tuh mereka tuh sopan nggak sih kalau perilaku mereka mencerminkan sebuah norma. Yes. Menurut kalian, seberapa penting nilai dan norma yang harus dijalankan di lingkungan, khususnya di lingkungan kampus? Lingkungan kampus Ya. penting banget sih. Boleh Karena kameranya? kan, kampus tuh tempat belajar, tempat pembelajaran. Jadi kayak ya kita belajar cara Harus bernorma, cara bernilai orang mencerminkan sekarang tuh kayak gimana. seorang mahasiswa, seorang pelajar kayak gitu. Iya, apalagi kalau kita pakai almet ya, itu kan kita menjunjung nama kampus ya, menjunjung tinggi nama kampus. Jadi kita tuh Harus menjaga ya. Iya, menjaga nama Image kampus juga. Nama baik ya. Mencerminkan bahwa kita tuh mahasiswa Arianti. Gitu. Berarti penting banget ya. Iya, penting banget sih, 100% penting. Tapi bagaimana peran dosen dan staf di kampus dalam menanamkan nilai dan norma kepada mahasiswa-mahasiswi di kampus Ariati? Ini harus dari Apakah udah cukup? kalau dilihat dari dosennya ya, kita lihat aja dari peraturan kampusnya. Peraturan kampus juga udah nyuruh siswanya untuk bersikap kayak gimana sama dosen, antara dosen sama mahasiswa. Terus staf kampus juga mereka memperlakukan kita selayaknya mahasiswa, dosen juga. Jadi berkesinambungan juga. Jadi kita sebagai mahasiswa juga dituntun menjadi orang yang
taat akan norma dan kesatuan itu yang tadi. Terus dosen juga mengajarkan bagaimana cara sopan. Apakah ada kemungkinan jika dari pergaulan dapat mempengaruhi suatu nilai dan norma seseorang? Ngaruh banget. Contohnya pergaulan di luar sama pergaulan di sekolah jauh beda banget. Antara di luar sama di sekolah tuh harus menyesuaikan. Kayak aku nih punya teman di luar sama di sekolah kan beda kelakuan aku sama kelakuan aku di sekolah sama di luar. Gimana Kayak sih kan gitu. kelakuannya? Jangan seperti itu. Oh iya. Bahaya. Pokoknya Ngaruh banget. ngaruh banget ya. Harus Harus bisa memposisikan Ya. diri dan harus bisa menjaga diri. Nggak mungkin lah udah seusia gini masa nggak ngerti itu tuh buruk atau enggak. Gimana menurut kalian? Apakah mahasiswa-mahasiswa di kampus ini sudah menjalankan nilai dan norma dengan cukup baik? Kalau aku ya, ada orang yang jutek-jutek aja, ada yang benar-benar juga tergantung orangnya sih. Jadi bersama-sama ya. Iya, bersama-sama. Ya semua. tidak semua diterapkan. Kalian semua kan mahasiswa Arianti. Apakah kalian udah merasa menjalankan norma dan nilai dengan baik di lingkungan kampus? Jujurnya kalau aku pribadi baru setengah. Kenapa? Karena nilai dari diri aku sendiri belum bisa sampai ke posisi yang baik dan benar. Kalau aku 100% sudah membudidayakan kesopanan dan itu apa sih kenilaian aku sebagai mahasiswa Arianti. Keren. Jadi aku udah berusaha bersikap baik, terus aku suka senyumnya seperti yang diajarkan di Arianti. Iya, betul. Selalu tersenyum, walaupun beberapa orang mungkin jarang tersenyum, tapi aku selalu tersenyum untuk menyinari kamu. Iya betul. Pernah nggak sih lihat mahasiswa-mahasiswi di kampus yang menurut kalian normanya itu masih mereka langgar? Ini nih yang megang kamera nih. Yang mana coba? Jadi kalau lihat mah pasti ada ya beberapa kayak yang tadi aku bilang, ada yang judes, ada yang jutek, padahal diajarin tuh untuk selalu senyum ya. Mungkin mereka tuh capek, tapi itu tuh udah beberapa kali sih dilihat, makanya kita nggak bisa nilai orang dari depannya sih. Sikap kalian gimana gitu? Biasa aja, soalnya aja. kita mah nggak mau ambil pusing. Iya. Kalau Bodo mereka amat. nggak senyum, mungkin mereka lagi capek. Kalau Iya, mereka bodo senyum, amat. ya mereka orang Iya. Oh, julid Kak. kita mah nggak mau julid. Oke. Kalian di sini masuk ini nggak UKM atau organisasi? Ikut, Masuk. bisa masuk. Senat merah di hati. Love Menurut you. kamu, apakah organisasi mahasiswa ataupun UKM itu berperan dalam menjaga atau menyebarkan nilai-nilai positif di kampus? Kalau dari aku, karena aku ikut UKM PSM, menurut aku itu tuh bener-bener ngajarin aku tentang berorganisasi, terus sopan terhadap sesama sih. Soalnya kan di UKM kita tuh ngajarin kayak sopan ke akang tetehnya, terus kita juga ada pelatih dari luar, jadi kita tuh bertutur kata kepada orang yang lebih tua juga diajarin, terus berkomunikasi bersama sebaya dengan yang lebih tua, yang lebih muda, apalagi kan ntar lagi bakal ada mahasiswa baru ya, kita tuh diajarin gimana caranya memimpin sebuah UKM dengan cara yang layak dan benar gitu. Karena kita di sana juga belajar kan, kayak cara berorganisasi gimana, terus cara perilaku, cara bekerja sama, Tanggung jawab. dia gitu. tanggung jawab juga. Tapi kalau misalkan ini deh, di kampus kan udah ada norma tuh. Bikin Tapi norma sendiri. ya kalian tuh diberi kesempatan menambahkan satu norma, apa yang akan kalian bikin? Gak boleh ngerokok di sepanjang kampus maupun di jarak di 1 kilometer dari Iya, kampus betul. tuh udah gak boleh ngerokok. Iya, benar. Karena nggak semua orang ngerokok. Kita tuh harus menghormatin orang yang nggak ngerokok. Siap. Nih ya, kalian tuh ngerokok di luar kampus, tapi itu tuh masih di wilayah kampus. Benar. Sedangkan peraturan tuh udah ada kalian nggak boleh ngerokok, tapi kalian tetap ngerokok. Itu kan berarti normanya udah nggak kalian lakuin ya. Berarti contohnya banyak orang yang nggak menaati norma. Iya. Jadi sih kalau itu benar-benar harus disahkan. Dicap Prabowo gede gitu, Gibran ditaruh di atas. Tiku bawa-bawa gitu. Udah ya, berarti oke, mungkin saya akhirin aja pertanyaannya. Makasih semuanya. Iya. Oh ya. Makasih Kang Teh. Jadi ya sudah. Ya, kembali lagi. Tadi kan saya udah wawancara ya sama teman-teman teman-teman di kampus, sama kating-kating di kampus itu terkait tentang nilai dan norma yang ada di lingkungan kampus. Nah, jadi penting sekali ya, karena apa yang sudah tadi ditanyakan sama mereka, kenapa norma dan nilai itu penting di area kampus? Karena kan kita itu di kampus
banyak orang, banyak staff, banyak dosen, banyak teman-teman. Itu gimana caranya kita bersosialisasi dengan mereka, dari entah itu dari sikap, terus dari dari sikap, dari perilaku juga, ya betul. Nah, kita harus melakukan perilaku baik ke sesama yang ada di lingkungan kampus agar terciptanya keharmonisan, terus keamanan, tentram, nyaman gitu. Jadi penting sekali untuk menjalankan nilai dan norma yang ada di lingkungan kampus. Sekian, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Gusti Andava, saya dari Manajemen dan Administrasi Perhotelan yang akan mewawancara salah satu pengguna jalan ya atau ojek online, dan saya sedang berada di sekitaran kampus. Kebetulan sudah ada Aija ya, boleh memperkenalkan diri? Aija sama Apian ya. Aija sama Apian. Kita mau bertanya tentang nilai dan norma. Kan nilai itu kayak pengakuan dari masyarakat ya, benar dan buruknya seperti itu. Terus kalau norma itu yang menyangkut peraturan-peraturan seperti itu. Ija sama Apian teh sudah menjalankan nilai dan norma belum sebagai pengemudi ojek online? Udah ya. Dari surat-surat kan udah lengkap kita. Ya. Oh, kayak surat-surat kendaraan ya, surat-surat izin mengemudi. Kayak pajak kan. Oh iya betul, pajak juga ya termasuk salah satu juga. Bagaimana cara menerapkan nilai dan norma dalam mengemudi sepeda motor menurut Apian dan sama Aija sama Apian? Keselamatan di perjalanan. Keselamatan di perjalanan. Pelan jangan gerasa gerusu. Oke, gas. Jangan gerasa-gerusu kalau lagi bawa kendaraan gitu ya, nyantai, ikutin taat peraturan gitu ya. Iya. Kayak kenapa Ata harus menerapkan si norma-norma perjalanan, kenapa harus dilaksanakan? Kalau normal mah kondisional teh kumaha konsumen. Kamu konsumen ngajak rusuh mah nya Iya, kadang ada yang terburu-buru. Oh iya, ada yang terburu-buru, ada yang minta misalnya terlambat gitu. Ada yang kalau kita narik kan kalau pagi-pagi ada yang terlambat kan bukan dari kita, Iya. tapi dari pihak, kan takutnya hal-hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Ah iya. Jadi misalkan ada yang kayak gitu, baiknya kayak gimana? Menurut Aija sama Apian? Lebih baik mah di cancel orderannya, tapi kalau ngasih lebih mah ya ditarik. misalnya Berarti tergantung gitu ya? Penglaris. Penglaris, gitu. Kalau rusuh tuh mero leuwih naon boleh tarik. Bintang biji. Waduh. Udah. Sama hukum alam kabeh-kabeh pasti gitu. Terus sesama driver ojol, kan ada sesama driver ojol tuh yang masih melanggar nilai dan norma. Menurut Aija sama Apian gimana nih terkait itu? Kadang saya juga merasa juga melanggar lah. Ya. Ya karena kan aturan buat dilanggar itu buat saya. Benar. Aturan itu dibuat untuk dilanggar. Aturan buat dilanggar. Bukan buat dilaksanakan ah? Bukan. Terus ini ada nilai atau prinsip yang dipegang dalam menjalani pekerjaan sebagai sekarang driver online. Dapat duit gede. Dapat duit gede, sehat gitu ya, Sehat walafiat. selamat, jalan Cukup buat kebutuhan sehari-hari. Ya kalau bisa mah buat karaokean. Aduh, cukup buat Terus jajan. ada uang baik, uang nakal. Aduh, Entertain gitu aja. menghibur diri gitu ya. Nah, Menghibur. Menurut Apian sama Aija tuh melanggar norma, terus gimana menyikapinya ya? Tadi ya kembali lagi tergantung, ini berarti menurut Apian sama Aija mah ya? Tergantung customer dan tip. ya kadang kalau terlambat juga kan yang nyalahin mah ke driver. Ya, Kan kalau pagi-pagi mah biasanya kan lagi macet-macet. tuh, ya macet ya orang-orang pengen buru-buru nyampe. Ya kan istilah Sundanya mah lain di kamari lah inditna. Aisyah kira narek ini di kamar lah gitu nya. Ini di kamar. Oh gitu. Terus harapan lah buat di jalan, pengennya di jalan teh kayak gimana gitu sebagai pengguna motor kan. Harapannya teh di jalan nanti pengen kayak gimana? Ya kayak di jalan mah Kita nyalakan batu. jangan nyalakan batur. Terus Ada yang mau disampaikan mungkin buat sampai nama
kembalikan tarif dulu Gojek. Waduh. Saya itu aja. Bener ya. Kembalikan lagi tarif kembali seperti awal. Jangan sepihak lah. Siap. Kan sekarang kebanyakan sepihak. Ya. Itu nama teman duit gitu nya. Nah, eta istilahnya mah barang aya beri lamun teu bakal kubutuh mah. Ya makasih ya Aija Ya, sama Apian udah mau diwawancara. Ya. Punten ngerepotkan nih Ya, ke istirahat diganggu. Iya, silakan. Selamat sore, saya sudah menanyakan tadi ya mau wawancara salah dua terkait norma yang ada di lalu lintas. Terus juga tadi ada namanya Arijal dan Apian ya. Terkait nilai dan norma, emang setiap orang harus menerapkan nilai dan norma maupun itu driver ojek online. Pokoknya kita sebagai masyarakat kita harus menerapkan nilai dan norma seperti itu. Terus apabila jika ada customer yang menanyakan atau menyuruh driver ojek online untuk melanggar norma dan nilai, Apian sendiri dan Arijal sendiri menjawab kayak ya lebih baik di cancel. Bagusnya sih seperti itu ya, karena takutnya kan jika kita tidak menerapkan nilai dan norma yang ada di lalu lintas, takutnya kita terjadi yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, seperti tabrakan dan lain-lain seperti itu. Bagus banget ya dari senior ya, sepuh atau dari inilah yang ojek online yang sudah beribu jam di jalanan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.